Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Atwasana dengan NIM 2101102040 yang akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Psikolinguistik kelas A, yakni sebuah artikel dengan judul Kemampuan Pelafalan Bunyi Bahasa Indonesia, Anak Usia 1 tahun 7 bulan, Studi Kasus Rayanja, Kajian Psikolinguistik. Baik, langsung saja ke pembahasan artikel saya. Saya katakan tadi, judul dari artikel ini adalah Kemampuan Pelafalan Bunyi Bahasa Indonesia Anak Usia 1 tahun 7 bulan, Studi Kasus Rayanja, Kajian Psikolinguistik. Baik, sebelum masuk ke sesi pembahasan intinya, kita perlu tahu alasan dari penelitian ini. Yang pertama, terkait kemampuan penguasaan kosakata, setiap anak itu tentunya akan berbeda. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Misalnya, terkait pola asuh dan juga media belajarnya. Ketika seorang anak mencapai usia 1 tahun, perkembangan kosakata mereka itu sudah hampir menginjak 200 kosakata. Namun, dalam penguasaan kosakata juga pasti berhubungan dengan bagaimana seorang anak dalam melafalkan kosakata tersebut. Pelafalan kosakata ini dapat terlihat dari pengucapan kosakata-kosakata sehari-hari dengan berfokus pada kejelasan pengucapan fonem dan konsonan sang anak. Jika berbicara mengenai pelafalan dan penguasaan kosakata anak, tentunya akan berbeda-beda, dan semua tergantung pada pola asuh dan media belajarnya. Salah satu contoh adalah anak dengan usia 1 tahun 7 bulan, yakni bernama Rayanza Malik Ahmad, merupakan seorang anak dari pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dengan usia 1 tahun 7 bulan, Rayanza telah mampu melafalkan abjad dengan cukup baik, bahkan sudah mampu memberikan contoh kata dari abjad yang dilafalkan. Misalnya, pada huruf K, secara tidak langsung stimulus dari Rayanza itu langsung mengucapkan abjad K disertai dengan contohnya, yakni kakak. Hal ini menjadi suatu hal yang menarik, yang mana jika dilihat dari segi latar belakang kedua orang tua Rayanza, tentunya pola asuh orang tua akan cenderung dominan diserahkan pada pola asuh pengasuhnya, yakni suster yang bernama Rini. Selain itu, menurut penelitian, anak dengan rentang usia 18-24 bulan lebih sering hanya dapat memahami perintah yang diajukan kepada dirinya. Namun, pada usia ini pula terjadi ledakan perkembangan bahasa. Hal ini yang mungkin terjadi pada Rayanza dengan usia 1 tahun 7 bulan atau sekitar 19 bulan, ia sudah mampu melafalkan abjad dengan kosakata yang cukup jelas dibandingkan dengan anak seusianya. Perkembangan pelafalan kosakata Rayanza ini mungkin diakibatkan oleh beberapa faktor, misalnya dari pola asuh pengasuhnya, media belajar, dan waktu komunikasi yang rentan terjadi dan sering distimulus oleh sang pengasuh maupun orang tuanya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti pelafalan kosakata dari Rayansa ini terkait bunyi bahasanya, baik bunyi bahasa pada huruf vokal maupun huruf konsonal. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yakni dengan melakukan pendekatan studi kasus. Studi yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk video. Melalui metode deskriptif, akan dideskripsikan mengenai pemerolehan bunyi bahasa atau fonologi pada anak usia 1 tahun 7 bulan yang bernama Rayanza Malik Ahmad. Nah, tahapan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Pertama itu pengumpulan data melalui dua sumber data. Yang pertama adalah short YouTube channel Run Entertainment atau YouTube-nya dari keluarga Rayanza itu sendiri dan juga video TikTok milik pengasuh dari Rayanza yang username @rini_perdianti77. Nah, masuk ke pembahasan inti. Rayanza itu merupakan anak kedua dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Nah, Ryan Jakini itu sudah berusia 1 tahun 7 bulan. Dalam usia ini, dia itu sudah mampu melafalkan huruf abjad seperti A, B, C, dan E. Bahkan hingga Z, Ryan sudah mampu melafalkan. Mungkin ini karena sering distimulasi bicara oleh pengasuhnya
dan juga orang tuanya sendiri. Nah, jika dibandingkan dengan anak usianya, Ryanza memiliki kehidupan yang sedikit berbeda. Dalam lingkup keluarganya, Ryanza sudah terbiasa dengan adanya kamera, bahkan juga sering di video atau di foto. Bahkan sudah diajak syuting ke stasiun TV. Sehingga bahasa yang diperoleh oleh Ryanza ini juga akan semakin bervariasi dan juga pastinya akan semakin berkembang dibandingkan anak-anak seusianya gitu. Baik, langsung saja pada pelafalan huruf vokal yang sudah dikuasai oleh Ryanza itu adalah pelafalan bunyi A. Pada pelafalan vokal A merupakan vokal pertama yang dikuasai oleh Ryanza secara utuh. Baik di awal, di tengah, hingga di akhir kata juga mampu dilafalkan secara jelas oleh Ryanza. Misalnya, pada bunyi vokal A di awal kata itu anggur dilafalkan dengan anggu, meskipun dia tidak terlihat jelas pada huruf R-nya. Yang kedua adalah bunyi vokal A di tengah, yakni misalnya pada contoh kata kakak, itu dia menyebutnya dengan sebutan kakak, terus Raffi, itu nama ayahnya sendiri, itu dengan sebutan api, dan halo, ini dia mampu mengucapkan dengan benar, itu halo. Terus pada bunyi vokal A di akhir itu terdapat pada contoh suka, itu dia menyebutkan dengan istilah uka. Terus juga pada sebutan kata bisa dia menyebutkan dengan kata sah. Itu diambil yang belakangnya saja, bunyi belakangnya saja. Nah, berdasarkan uraian kosakata di atas dapat dikatakan bahwa bunyi vokal A pada Rayhansa ini sudah mampu dilafalkan dengan jelas, meskipun vokal A tersebut bergabung dengan vokal konsonan huruf lainnya. Tapi dari segi pelafalan, vokal A ini tetap terdengar jelas. Tetapi ada beberapa bunyi A yang tidak diucapkan secara fasih oleh Rayhansa, bahkan cenderung hilang. Seperti Aziz dilafalkan dengan Ziz, dan Amina dilafalkan dengan Na. Itu diambil dari bunyi bahasa yang terakhir. Nah, yang kedua adalah bunyi bahasa I, itu bunyi bahasa vokal I di depan, misalnya kata ijo dilafalkan dengan benar ijo, terus juga bunyi vokal I di tengah dilafalkan dengan eh, misalnya pada contoh sini itu menjadi dini, terus gigi itu tetap dilafalkan dengan baik dan benar menjadi gigi, terus titani. Terus ada vokal I di akhir kata, misalnya Raffi, itu api, putih, ti, kaki, kaki. Berdasarkan pelafalan bunyi kata I, di depan kata itu Rayhansa sudah mampu melafalkan dengan baik. Terus juga di tengah kata juga cukup baik, bahkan di akhir kata itu semuanya hampir terdengar jelas. Hanya saja ini karena kosakata yang dia ucapkan itu selalu bergabung dengan vokal konsonan yang masih belum bisa diucapkan dengan jelas, makanya dia lebih cenderung mengucapkan bunyi bahasa yang terakhir gitu. Nah, yang ketiga adalah pelafalan bunyi bahasa U, itu vokal U di tengah, misalnya seperti pada kata suka, itu menjadi uka, sus, sus, pu. Terus bunyi vokal U di akhir, seperti kata mau, tetap bisa dilafalkan dengan kata mau, terus serius itu diambil bunyi bahasanya yang terakhir, ius. Ini juga ada beberapa contoh pelafalan bunyi U yang berada di akhir kata itu justru dilafalkan berbeda. Misalnya dalam kata telur itu justru berbeda dilafalkan dengan kata teko. Mungkin ini karena adanya eh, perbedaan penerimaan bunyi bahasa dirinya ketika diajarkan mengucapkan kata telur. Terus pelafalan bunyi bahasa O itu di depan, misalnya pada kata om, itu cukup jelas, om, terus bunyi bahasa O di tengah, misalnya pada kata cocol, tetap cocol, robot tetap robot, mungkin R-nya tidak bisa terdengar dengan jelas, jadi obot, terus bola, tapi dia bisa mengucapkan dengan jelas, yaitu bola. Terus bunyi O di akhir kata, misalnya pada gendong, itu menjadi endong, terus balon menjadi lon, halo menjadi halo, dan ijo menjadi ijo. Nah,
Pelafalan bunyi, pada pelafalan bunyi O ini mungkin dilafalkan secara jelas, tapi ada beberapa kata yang tidak benar-benar jelas diucapkan. Misalnya pada kata gendong yang G-nya bunyi G-nya itu menjadi hilang, terus balon bunyi ba-nya itu menjadi hilang dan diambil bunyi bahasa yang terakhir. Lanjut pada pelafalan huruf konsonan. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah bunyi konsonan S. Itu misalnya pada bunyi suka, konsonan S itu tidak bisa diucapkan dengan jelas ketika berada di depan kata. Misalnya pada kata suka itu menjadi uka. Huruf S-nya itu bunyi S-nya itu akan hilang. Terus juga pada kata serius juga tidak bisa dilafalkan karena itu berada di awal kata dan juga dia lebih eh, lebih melafalkan pada bunyi bahasa yang terakhir. Jadi serius itu menjadi ius, jadi dini gitu. Terus pada bunyi konsonan B di depan kata itu mampu diucapkan dan misalnya pada kata bola dia mampu mengucapkan dengan jelas itu dengan istilah bola. Cuma eh, pengucapan O-nya itu lebih tebal. Terus juga pada kata biru ini berada di awal kata tapi B-nya itu cenderung hilang. Berbeda dengan kosakata bola tadi yang bisa diucapkan dengan jelas. Pada konsonan bunyi biru itu dia hanya bisa menyebutkan irunya. Terus pada bunyi konsonan H ini terdengar jelas misalnya pada kata halo. Terus juga misalnya pada kata gajah, dia mampu mengucapkan dengan jelas dan menyebut dengan istilah gajah. Terus bunyi konsonan K, pada konsonan bunyi K di depan kata, dia mampu mengucapkan dengan jelas, misalnya pada kata kakak gitu. Dia mampu mengucapkan dengan istilah kakak, terus kata kaki juga mampu diucapkan dengan istilah kaki, meskipun terdapat bunyi rangkap dua konsonan K di dalam kata kaki. Sedangkan pada kosakata K berada di akhir kata cenderung hilang. Misalnya, pada kata pink itu dilafalkan menjadi pin. Juga kakak itu dilafalkan menjadi kakak. Selanjutnya adalah bunyi konsonan R yang mana pada konsonan R di depan ini masih belum terdengar secara jelas. Misalnya pada kata Raffi dia menyebutkan dengan api, terus berbeda dengan konsonan di akhir, di tengah kalimat justru dapat dilafalkan dengan jelas. Seperti pada kata biru yang dilafalkan dengan iru, mana konsonan R ini berada di akhir kalimat, terus terdapat juga perubahan bunyi konsonan R ketika berada di akhir kalimat Rayanza misalnya pada kata telur itu kan harusnya pengucapannya R itu ada di belakang tapi ini berubah menjadi teko. Mungkin ini lagi-lagi seperti yang saya ucapkan tadi di atas bahwa terdapat kesalahan gitu pemaknaan bunyi dari Rayanza ketika diajarkan mengucapkan kosakata telur. Terus juga ada bunyi konsonan G. Pada bunyi konsonan G di depan itu dia mampu mengucapkan dengan jelas misalnya gajah dan juga gigi. Pada bunyi konsonan P di depan mampu diucapkan dengan jelas yakni misalnya pada kata papa itu lebih hanya itu lebih jelas lagi papa. Terus juga pada konsonan di depan tidak semua dia mampu menjelaskan secara jelas misalnya pada kata putih itu lebih cenderung diambil kosakata belakangnya bunyi bahasanya menjadi T yang berarti konsonan P-nya itu hilang gitu. Setelah memahami lafalan kosakata dari huruf vokal maupun huruf konsonan itu ternyata ada beberapa faktor yang memengaruhi kecakapan pelafalan bunyi bahasa Rayansa ini. Eh, Berbicara mengenai faktor yang mempengaruhi ini ada teori psikolinguistik yang sesuai dengan ini yakni teori behavior, di mana teori ini menyatakan bahwa kemampuan kebahasaan anak itu dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya gitu. Nah, yang pertama, faktor yang mempengaruhi kecakapan pelafalan bunyi bahasa Rayansa adalah pola asuh orang tua dan juga pengasuhnya. Nah, pola asuh dari orang tua dan pengasuh dari Rayansa ini cukup berperan dalam proses kecakapan pemerolehan pelafalan bunyi bahasa Rayansa.
Hal ini terlihat pada sumber data, baik dari video TikTok maupun YouTube gitu. Kedua peran ini sama-sama selalu menstimulasi proses berbicara dari Ryanza. Misalnya sering mengajak berbicara Ryanza, terus juga sering menggunakan media belajarnya untuk mengucapkan abjad-abjad misalnya begitu. Terus yang kedua adalah media belajar. Dalam usia ini Ryanza itu membutuhkan media belajar yang menarik, bukan hanya Ryanza, tapi memang semua anak di usia Ryanza itu membutuhkan media belajar yang menarik untuk menstimulus kecakapan pemerolehan bahasanya. Seperti yang terjadi pada Ryanza itu terlihat dari beberapa video TikTok maupun YouTube, media belajar yang digunakan oleh pengasuhnya ini cukup menarik. Tidak selalu bernilai mahal karena memang Ryanza itu merupakan anak artis terkenal, tapi justru media belajar yang sederhana yang dapat menstimulus perkembangan otak dan bahasa dari anaknya. Misalnya, menggunakan bubuk susu untuk mencoba menulis huruf abjad berdasarkan hasil pemaparan pembahasan mengenai pelafalan kosakata Rayyansa, baik secara vokal abjad eh, dan juga konsonan hurufnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang ditemukan itu pada bunyi vokal A, I, U, E, O secara garis besar itu mampu diucapkan dengan baik oleh Ryanza meskipun pada beberapa huruf vokal yang digabung dengan huruf konsonan yang sedikit sulit diucapkan. Pada bunyi konsonan terdapat 7 bunyi huruf konsonan yang bisa dilafalkan secara jelas oleh Ryanza, misalnya eh, bunyi konsonan S, bunyi konsonan B, H, K, R, G, dan konsonan bunyi P. Terdapat pula konsonan yang berada di awal kata yang tidak bisa diucapkan secara jelas oleh Ryanza. Misalnya bunyi konsonan S dan bicara mengenai kecakapan tadi, tentunya ada faktor yang mempengaruhi kecakapan Ryanza dalam memperoleh kebahasaannya, misalnya terkait dengan pola asuh orang tua dan juga pengasuhnya yang sama-sama aktif menstimulus Ryanza untuk mengajak berbicara dan juga faktor media belajar yang komunikatif dan edukatif sehingga sama-sama menstimulus otak Ryanza dalam memahami suatu kosakata baru yang dikuasainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.